Bab 855. Tamu terhormat. Di ruang kaisar seluas hampir 300 meter persegi di lantai teratas Red Lantern, di bawah lampu gantung kristal besar, Kenzi dan Lee Seulgi, ditemani oleh manajer restoran gemuk, duduk di depan meja bundar mahoni gaya yang diukir dengan naga dan burung phoenix. Beberapa pelayan yang berdiri di dinding belakang mereka segera mendekat, mencuci peralatan makan, menyediakan cangkir teh, dan kemudian perlahan menuangkan teh ke tamu menggunakan teko emas. Selain teh, pelayan juga membawa beberapa makanan pembuka sebelum makan, termasuk telur kepiting dan biji melon, jeruk manis Howdon, dan sebagainya. Manajer, Lee Seulgi merasa sangat terhormat dengan sambutan meriah di restoran Anda. Lee Seulgi tersenyum dan sedikit membungkuk kepada manajer untuk menyatakan rasa terima kasih. Apa yang dikatakannya tadi bukanlah adegan semata, tetapi dari lubuk hatinya. Meskipun Lee Seulgi sering menghadiri acara bergengsi di seluruh dunia dan terbiasa melihat berbagai pemandangan besar, namun semarak dan kemewahan ini adalah kali pertama dalam hidupnya. Aula mewah seluas lebih dari 300 meter persegi ini mewah dan elegan, seperti istana kerajaan. Hanya digunakan untuk menghibur Kenzi dan dirinya. Ada 8 pelayan perempuan di sekitarnya, dan Lee Seulgi juga bisa dengan hati-hati melihat bahwa ke-8 pelayan itu cantik dan berwibawa. Mereka semua tinggi sekitar 1,68 meter. Mereka pasti model berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat. Setelah pelatihan khusus, mereka datang ke restoran untuk bertugas sebagai waitress senior. Manajer juga mengangguk sedikit kepada Lee Seulgi dan tersenyum, "Nona Seulgi, tolong jangan sungkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Tuan Kenzi adalah tamu yang sangat terhormat yang tidak bisa diundang oleh restoran ini atau oleh Bos Brian. Jadi restoran ini tentu saja harus berusaha sebaik mungkin dalam memberi keramahan. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan." Setelah mendengar ini, Lee Seulgi sedikit terkejut. Dia melihat Kenzi di sampingnya dan berpikir, setelah mendengar apa yang dikatakan manajer tadi, sepertinya hanya Kenzi yang bisa menikmati sambutan meriah seperti ini. Bahkan dirinya, seorang wanita kelas dunia, hanya bisa duduk di sini dan makan karena Kenzi. Ini benar-benar membingungkan. Opa jelas belum lama berada di Hong Kong, dan dia hanya warga biasa tanpa status tinggi. Apa alasan restoran ini bersedia memberikan penghormatan besar kepada Opa? Kenzi melihat ekspresi Lee Seulgi saat melihatnya dan tahu persis apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak bisa menahan senyumnya dan berkata pada manajer dengan nada bercanda, "Manajer, Anda tadi mengatakan sesuatu yang salah. Anda tahu tidak siapa Nona Lee Seulgi ini? Dia adalah model terkenal di seluruh dunia dan duta kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Hong Kong. Statusnya sangat mulia sehingga bahkan kepala eksekutif Pulau Hong Kong sering mengundangnya bermain golf. Sekarang mempromosikanku sebagian tamu kehormatan, tetapi memperlakukan Nona Seulgi sebagai tamu biasa, Nona Seulgi pasti akan merasa sangat kecewa." Lelucon ini sangat cerdik, dan tidak hanya membuat suasana menjadi hidup, tetapi manajer terkesan sejenak, berdiri segera, merentangkan tangannya, dan berjabat tangan dengan Lee Seulgi dengan tulus. "Tidak sopan, tolong maafkan aku atas kebutaan ini. Jika Tuan Kenzi tidak mengingatkan, aku mungkin tidak akan mengenali. Ternyata Nona Seulgi adalah Dewi Lee Seulgi yang sangat mulia, yang dihormati oleh media Hong Kong sebagai Miss Charity paling cantik di dunia. Aku benar-benar membuat kesalahan tadi." Meskipun manajer mengatakan ini, sebenarnya dia sudah mengenali Lee Seulgi sejak pertama kali melihatnya. Wanita yang sangat seksi dan cantik ini pasti Nona Lee Seulgi, yang sering muncul di media dan diberi label sebagai sosialita termahal dalam sejarah Pulau Hong Kong oleh berbagai tabloid. Tetapi begitu, tamu terhormat yang dihibur di room kaisar semuanya adalah tokoh-tokoh teratas. Manajer sudah melihat terlalu banyak tamu terhormat seperti itu, dan dia tidak akan memperlakukan Miss Lee Seulgi secara khusus karena status mulianya. Selain itu, tamu kehormatan pada pesta hari ini hanya bisa Kenzi. Bahkan meski status Lee Seulgi mulia, dia hanya bisa dianggap sebagai tamu yang mendampingi. Lee Seulgi selalu berada di sisi Kenzi, seperti pendamping wanita Kenzi saat bepergian. Tidak masuk akal lagi bagi manajer untuk memperlakukan Lee Seulgi sebagai tamu kehormatan yang paling istimewa. Jika saja Kenzi tidak membuat lelucon dengan sengaja atau tidak sengaja, yang memaksa manajer untuk memperhatikan emosi Lee Seulgi, manajer tidak akan berpura-pura mengenalinya dan meminta maaf dengan ketakutan di depan Lee Seulgi. Lee Seulgi memerah saat manajer dengan sengaja memberikan pujian dan penghargaan padanya. Dia melirik Kenzi dengan matanya yang indah dan berkata dengan senyuman manis, "Sebenarnya, Seulgi sangat senang menjadi tamu pendamping.
Seulgi bahkan merasa bahwa Opa Kenzi adalah tamu kehormatan yang paling istimewa hari ini, bahkan lebih dari Seulgi. Ini membuat Seulgi bahagia. Wanita memang seperti ini, berharap bahwa kekasih mereka akan menerima kehormatan yang paling besar, dan hal yang sama berlaku untuk Lee Seulgi. Melihat Kenzi diperlakukan dengan begitu hormat, dia sungguh-sungguh merasa sangat bahagia. Ketika Lee Seulgi melihat Kenzi, dia tanpa sadar menunjukkan kasih sayang dalam matanya, yang dengan cermat diperhatikan oleh manajer. Manajer mau tak mau berpikir, sepertinya Tuan Kenzi, yang disebutkan oleh Bos Brian berkali-kali, memang luar biasa. Bahkan Nona Lee Seulgi, yang dikenal sebagai sosialita termahal dan paling sulit ditemukan dalam sejarah Pulau Hong Kong, juga mengambil inisiatif untuk bermain mata dengan Tuan Kenzi. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuan Kenzi pria terbaik. Manajer bahkan berpikir bahwa dari pandangan ini, Lee Seulgi seharusnya adalah wanita Tuan Kenzi, dan dirinya seharusnya memberikan lebih banyak pujian pada Lee Seulgi nanti. Ini akan memiliki efek yang lebih baik daripada menunjukkan dukungan langsung pada Kenzi. Pada saat itu, pintu room terbuka, dan pemilik restoran Brian Adam, yang sudah lama tidak muncul, kini mengenakan setelan mewah. Seperti orang-orang sukses dengan gaya besar, akhirnya dia muncul di room kaisar dengan wajah bahagia. Dia dengan cepat datang ke sisi Kenzi dan berseru, "Tuan Kenzi, itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya ingin mengundang Anda untuk memeriksa restoran beberapa kali, tetapi saya khawatir Anda akan memarahi saya. Aku takut Anda akan bilang bahwa saya sia-sia dan tidak melakukan pekerjaan dengan benar, jadi saya tidak pernah berani mengganggu Anda. Sangat senang Anda akhirnya ada di sini. Saya Brian Adam ingin mengatakan pada Anda, Tuan Kenzi, Brian ini telah memenuhi harapan tinggi Anda. Restoran Red Lantern akhirnya bisa dikembangkan." Saat berbicara, dia berlutut di lantai di depan semua orang, "Tuan Kenzi, saya tidak akan pernah melupakan ajaran dan kebaikan Tuan." Tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, semua orang terdiam. Wajah cantik Lee Seulgi bahkan memucat kaget. Dia tidak memiliki bayangan bahwa Bos Brian, yang terlihat sangat mengesankan dengan pakaian mewah, akan membungkuk hormat kepada Kenzi begitu dia masuk. Itu benar-benar mengejutkan. Bab 856, Pesta Masakan Istana. Kenzi menghabiskan banyak waktu dan akhirnya menarik Brian dari lantai dan membiarkannya duduk di sebelahnya. Yeyah. Brian mengingatkan dirinya lagi di dalam hatinya bahwa meskipun ia telah mengenakan setelan dan menjadi bos mewah dari restoran paling populer di Hong Kong, dia tidak boleh menganggap dirinya sebagai bos di depan Kenzi, tetapi harus ingat bahwa dia akan selalu menjadi pengikut setia di sisi tuannya. Jadi dia berhati-hati, takut jika di depan Kenzi, ia secara tidak sengaja menunjukkan aura bos yang sukses dan bangga. Brian tidak perlu menunggu pelayan, tetapi mengambil inisiatif untuk menuangkan teh kembali dengan hormat untuk Kenzi. Saat mengisi teh Lee Seulgi, dia melihat wajah Lee Seulgi dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, berkata, kamu, Nona, kamu terlihat begitu familiar." Melihat betapa lucunya ekspresi Brian, Kenzi dan manajer yang duduk di sebelahnya tertawa bersama. Merah padam muncul di wajah cantik Lee Seulgi, dan kemudian dia menjadi sedikit lebih berani. Dia tersenyum dan berjabat tangan dengan Brian. "Bos Brian, saya Lee Seulgi yang datang dari Korea Selatan. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan Anda. Mohon berkenan untuk menerimaku." "Wow, ternyata benar. Anda benar-benar dewi termahal dalam sejarah Pulau Hong Kong, Lee Seulgi." Brian terlihat terkejut, bingung, dan tampak sangat kacau. Kali ini, Kenzi, manajer, dan Lee Seulgi semuanya terhibur. Bahkan para pelayan di belakang semua tertawa, suasana di dalam room tiba-tiba menjadi ceria. Brian Adam tahu bahwa dia kehilangan ketenangan dan merasa wajahnya memanas. Dia tersenyum dan berkata, "Maafkan saya benar-benar tidak menyangka bahwa tidak hanya Tuan Kenzi yang ada di sini hari ini, tetapi saya juga beruntung bisa bertemu dengan Super Dewi Nona Seulgi. Ini benar-benar suatu kehormatan. Ngomong-ngomong, Tuan Kenzi, kapan Anda bertemu dengan Nona Seulgi? Saya ingat semua kenalan dan teman Anda di Pulau Hong Kong, dan saya sudah bertemu dengan mereka semua. Bagaimana mungkin? Di mana gadis dari keluarga Hughes yang sepertinya sangat tertarik padamu? Kapan akan mengundangnya makan? Aku masih berhutang padanya." Brian Adam, seorang pria yang tidak banyak bicara sebelumnya, semakin menjadi-jadi. Dia bahkan berbicara tentang wanita lain di depan Lee Seulgi. Dia bahkan tidak memikirkan hubungan antara Lee Seulgi dan Kenzi. Jika Lee Seulgi adalah wanita Kenzi, bukankah Lee Seulgi akan cemburu ketika dia menyebut Sheila?
Tentu saja ada alasan mengapa Bryan Adam tidak pernah mengenakan setelan setelah berkecimpung lebih dari 10 tahun. Alasannya adalah bahwa Bryan Adam kadang-kadang sangat keras kepala. Untungnya, Lee Seul-gi dan Sheila, putri tertua keluarga Hughes, adalah sahabat baik, dan Lee Seul-gi juga tahu betul bahwa Sheila menyukai Kenzi, jadi ketika dia mendengar nama Sheila disebut, Lee Seul-gi tidak cemburu. Dia melemparkan pandangannya pada Kenzi secara diam-diam dan memberinya senyuman nakal, senyum menggoda. Kenzi diam-diam merasa sakit perut. Lee Seul-gi adalah pacar yang diakuinya, tetapi Bryan menyebut Sheila di depannya dan Lee Seul-gi, dan mengatakan bahwa Sheila sangat tertarik padanya. Sepertinya Bryan ini masih kurang pelatihan. Apa yang salah, Tuan Kenzi? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bryan melihat ekspresi aneh Kenzi dan tetap diam. Tiba-tiba dia menjadi sedikit gugup, tidak tahu apa hal salah yang dia lakukan. Pada saat ini, manajer yang berpengalaman berbicara pada Bryan dan berbisik di telinganya, "Bos Bryan, tolong jangan sebutkan Nona Sheila lagi. Menurut pengamatanku, saya sangat curigai Nona Seul-gi adalah wanita Tuan Kenzi." "Apa? Nona Seul-gi adalah wanita Tuan Kenzi?" Bryan tiba-tiba membuka mulutnya dengan kagum, melihat Kenzi, dan kemudian melihat Lee Seul-gi yang sedang tertawa di sebelahnya. Dia ingin bertanya sesuatu, tetapi akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa. Kenzi melihat ekspresi aneh Bryan Adam dan menjadi sedikit marah. Tapi dia tersenyum dan memarahi, baiklah, jangan bicara omong kosong lagi, Seul-gi sudah lapar, buruan sajikan makanan." "Oh, baik. Bryan Adam terdiam sejenak, kemudian mengangguk berulang-ulang, dan berdiri tergesa-gesa, "Tuan Kenzi, Nona Seul-gi, tunggu sebentar, saya akan menyajikan makanan sendiri untuk Anda." Sambil berkata demikian, makanan disajikan dengan terburu-buru. Dia mendengar Kenzi dengan penuh kasih menyebut nama Lee Seul-gi, yang membuat Bryan semakin yakin bahwa apa yang dikatakan manajer benar. Dia curiga Lee Seul-gi, dewi termahal dalam sejarah Pulau Hong Kong, benar-benar adalah wanita Tuan Kenzi. Saat menyajikan hidangan, Bryan sangat kagum padanya, Tuan Kenzi sangat hebat, dia benar-benar seperti seorang dewa. Beberapa waktu lalu, sosialita Hong Kong Sheila, putri yang cantik dan kaya dari keluarga Hughes, berinisiatif mengundang Tuan Kenzi untuk makan malam, jelas memiliki minat terhadap Tuan Kenzi. Tetapi tidak lama setelah itu, Tuan Kenzi bersama sosialita kelas dunia lainnya, Lee Seul-gi. Tuan Kenzi bahkan menyebutnya dengan penuh kasih, Seul-gi. Dalam waktu sebulan atau lebih, Tuan Kenzi telah dikelilingi oleh dua dewi cantik dan terkenal. Bryan mau tak mau mendesah di dalam hatinya, hanya orang unik seperti Tuan Kenzi yang bisa mencapai ranah dewa cinta seperti dalam film. Bryan menyajikan makanan sendiri, dan tidak butuh waktu lama, meja bundar dari kayu mahoni besar dipenuhi dengan hidangan. Melihat begitu banyak hidangan di meja, Kenzi merasa bahwa ini tidak lagi tentang kemewahan, tetapi tentang kemubaziran dan pemborosan. Bahkan Lee Seul-gi, yang terbiasa dengan pemandangan besar, diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Bryan tidak ragu dengan kemubaziran dan pemborosan. Sebaliknya, dia bangga seperti seorang kaya baru yang menawarkan hartanya. "Tuan Kenzi, akhirnya, saya telah menunggu lama Anda datang ke restoran untuk menginspeksi. Saya, Bryan membuat semua hidangan warisan nenek moyang. Saya meminta Anda dan Nona Seul-gi mencicipinya, dan menilai apakah keterampilan memasak saya bagus." Kenzi dan Lee Seul-gi saling memandang dan tersenyum, Kenzi mengangguk kepada Bryan. Bryan mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membuka penutup logam untuk menjaga agar makanan tetap hangat satu persatu, menampilkan hidangan istana yang sangat lezat di atas piring. Bryan juga tidak lupa memperkenalkannya, berkata, masakan istana setiap dinasti dan setiap generasi punya kelebihan. Makanan istana periode dinasti Ming dan Qing adalah yang paling mewah dan lezat, dan paling terkenal. Ini sangat dipuji dan dihormati oleh keluarga kerajaan dan masyarakat umum. Kenzi dan Lee Seul-gi sedang menikmati hidangan istana yang unik sambil mendengarkan koki bercerita tentang asal-usul berbagai hidangan. Mereka benar-benar menikmatinya.